Halo Dan, welcome back my YouTube channel Bilik Nizam. Di channel ini bakalan banyak konten-konten membahas mengenai self improvement atau lebih tepatnya pengembangan diri, dan tidak sedikit juga nanti ada beberapa video tentang mereview buku. So, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan klik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Oke, di video kali ini kita bakalan mereview buku yang sudah jadi national bestseller dan sudah masuk cetakan yang ke-17. Judul bukunya adalah Filosofi Teras yang ditulis oleh Om Henry Manampiring. Tebal buku ini sebanyak 320 halaman yang berisi dengan 12 bab. Sebelum kita review isi bukunya, alangkah lebih baiknya kita review dulu cover dari buku Filosofi Teras ini. Buku ini dominan berwarna putih covernya, walaupun di tengah-tengahnya ada lingkaran berwarna kuning yang di dalamnya terdapat satu orang dengan pakaian kuno. Ini menggambarkan mungkin orang-orang filsuf Yunani kuno. Lalu ada gambar sepasang muda-mudi. Jadi penulis ingin menyampaikan filsafat Yunani kuno ini masih bisa diterapkan di zaman sekarang. Nah, pertanyaannya, kenapa judulnya harus Filosofi Teras? Kemudian filosofi teras itu apa? Maksudnya kenapa dan apa yang ada di dalam filosofi teras? So, filosofi teras ini adalah terjemahan bahasa Indonesianya, yang menurut penulis kenapa judulnya dibuat teras supaya lebih mudah untuk diucapkan. Karena asal-muasalnya adalah Stoa atau Stoicisme. Filsafat Stoa ini sebenarnya ada sejak 300 tahun sebelum Masehi, atau lebih tepatnya 2300 tahun yang lalu, yang dikembangkan oleh filsuf-filsuf Yunani kuno. Berawal dari orang yang bernama Zeno, salah satu saudagar kaya dari Turki, yang ingin berjualan ataupun berdagang ke daerah lain, ke negara lain melewati jalur laut. Namun malang tidak dapat ditolak. Kapal yang ditumpangi oleh Zeno akhirnya karam. Harta benda, barang dagangan tidak dapat diselamatkan dan Zeno sendiri terpaksa terdampar di Athena. Ketika di Athena inilah Zeno lebih banyak membaca buku dan kebetulan menemukan buku filsafat yang membuat jatuh hati. Akhirnya Zeno memutuskan untuk ketemu dengan orang-orang tersebut. Singkat cerita, Zeno ini sudah belajar dengan berbagai macam filsuf dan akhirnya dia mengajari filsafatnya sendiri. Dan dia sangat senang mengajari ilmu-ilmu filsafatnya itu di teras berpilar atau disebut dengan Stoa, tepatnya di dekat Agora. Agora ini seperti tempat di mana orang banyak berkumpul dan berdagang di sana. Mungkin semisal alun-alunnya Yunani kuno terdahulu. Nah, kemudian tujuan utama dari filosofi teras ini bukan ingin mendorong kita ataupun mendoktrin kita untuk bisa hidup bahagia tanpa emosi negatif. Artinya kita bisa menjalani hidup dengan biasa-biasa saja, menghilangkan emosi negatif. Namun bukan begitu sebenarnya. Di dalam buku ini dijelaskan tujuan utama dari filosofi Stoa ataupun filosofi teras ini supaya kita bisa hidup dengan emosi negatif yang terkendali. Emosi negatif tidak bisa dihilangkan tapi bisa dikendalikan. Bagaimana kita bisa mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan, lalu berpasrah kepada apa yang di luar kendali kita. Nah, seperti yang saya bilang tadi, buku ini berisi 12 bab. Bab yang pertama itu berisi survei khawatir nasional. Bab yang kedua itu sebuah filosofi yang realistis. Bab yang ketiga hidup selaras dengan alam. Bab yang keempat dikotomi kendali. Bab yang kelima, mengendalikan interpretasi dan persepsi. Bab yang keenam, memperkuat mental. Bab yang ketujuh, hidup di antara orang-orang yang menyebalkan. Bab yang kedelapan, menghadapi kesusahan dan musibah. Bab kesembilan, menjadi orang tua. Bab ke-10, warga dunia. Bab ke-11, tentang kematian. Bab ke-12, penutup. Jadi ada 12 bab di sini, dirangkum dalam buku ini. Dan semua bab itu sangat menarik untuk kita baca. Masing-masing dari bab itu punya pelajaran-pelajaran tersendiri ataupun pesan-pesan yang bagus untuk kita. Bagi saya yang menarik itu ada di bab yang keempat, tepatnya di halaman 41, yaitu dikotomi kendali. Jadi dikotomi kendali ini adalah bagaimana cara kita bisa mendalami, meresapi, dan menerapkan prinsip-prinsip tentang ajaran dari filosofi teras itu sendiri. Seperti di awal yang sudah saya katakan, filosofi teras bukanlah sebuah agama, bukan sebuah kepercayaan, hanya sebuah ajaran pandangan hidup bagaimana cara menyikapi hidup kita di dunia ini.
Dan di buku ini menurut penulis, apa saja yang bisa kita kendalikan hanya itulah yang bisa kita usahakan. Semua yang di luar kendali kita tidak bisa kita kontrol ataupun kita protes. Yang lainnya yang menarik dari buku ini adalah membahas bagaimana cara kita mengendalikan diri. Di buku ini juga tertera konsep STAR, ya, singkatannya STAR. S itu stop, T itu think, A itu assess, R itu respon. Jadi ketika ada sebuah kejadian, jangan langsung kita memberikan sebuah respon, tapi bagaimana kalau kita berhenti terlebih dahulu lalu berpikir apa yang harus saya lakukan, kemudian assess, melakukan penilaian kira-kira yang akan kita lakukan itu benar atau tidak. Yang terakhir baru memberikan respon. Bisa saja respon itu merupakan sebuah tulisan, ucapan, atau bahkan sebuah tindakan. Nah, ini yang membuat kita bisa mengendalikan diri kita. Banyak hal-hal yang menarik di buku ini yang sebenarnya saya sangat rekomendasikan kepada teman-teman untuk membaca buku ini. Bagaimana kita seringkali dipusingkan dengan diri kita sendiri, dengan pemikiran kita. Padahal hal itu terjadi karena pendapat kita sendiri. Jadi menurut filsuf Stoa ataupun filsafat-filsafat yang menganut ajaran Stoa ini, bahagia itu dijemput ataupun datang dari diri sendiri, bukan tergantung dengan orang lain. Kemudian sebuah kejadian yang sering membuat kita menjadi emosi itu karena salah kita. Menurut pandangan mereka, ada nalar yang nyasar ketika kita marah, khawatir, baper, ataupun galau. Karena konsep yang diajarkan oleh filosofi Stoa ini, filsuf-filsuf Stoa ini, kejadian itu merupakan fakta objektif yang tidak bisa dibantahkan. Jadi kejadian itu merupakan fakta yang netral, tidak dapat mempengaruhi emosi kita. Lalu apa yang mempengaruhi emosi kita? Ketika ada fakta yang terjadi, kemudian kita tambahkan dengan persepsi dan opini kita. Itulah yang membuat akhirnya timbul rasa khawatir, cemas, dan lain-lainnya. Jadi konsep bahagia menurut filosofi Stoa ataupun filosofi teras ini bukan kita banyak uang, bukan punya tahta ataupun kedudukan, apalagi punya wanita yang banyak. Menurut mereka bahagia itu ketika kita bisa terbebas dari rasa khawatir, rasa takut, gelisah, galau, dan hal-hal negatif lainnya. Karena nanti bagaimana harta, kekayaan, uang, jabatan itu bisa dicari. Tapi menghilangkan emosi-emosi tadi harus punya pandangan hidup ataupun menjalankan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh filosofi Stoa ini. Rasanya semua ajaran-ajaran hidup ataupun filosofi Stoa ini yang memang dia mungkin munculnya 2300 tahun yang lalu, tapi sangat-sangat relevan untuk bisa diterapkan di zaman saat ini. Apalagi mungkin sasaran dari penulis buku ini bisa dibaca oleh generasi milenial, generasi Z, ataupun generasi-generasi selanjutnya supaya bisa memahami kehidupan itu sendiri. Dan kita bisa banyak mengambil pelajaran bagaimana pandangan dari filsuf-filsuf Stoa itu sendiri tentang orang tua menjadi warga dunia, mengendalikan diri, dan yang terakhir pandangan dari filsuf Stoa mengenai kematian. Mungkin itu sedikit review dari buku filosofi teras ini. Tapi sebelum saya memberikan penilaian tentang kelebihannya, saya ingin mengatakan sedikit saja kekurangan dari buku ini. Sedikit saja, tidak mempengaruhi isinya, tidak mempengaruhi maknanya, dan mungkin tidak bakalan merubah statusnya nasional bestseller. Kekurangan dari buku ini menurut saya, kalau dibandingkan dengan buku-buku yang lainnya, fontnya itu sangat kecil sekali, spasinya sangat rapat ya. Teman-teman bisa lihat nanti ini di halaman-halaman yang lainnya juga sama demikian. Jadi fontnya kecil, spasinya rapat, dan tidak rata kiri kanan. Mungkin ada maksud tertentu, tapi ini menurut saya ketika membaca buku ini sedikit membuat tidak nyaman karena harus mendekatkan mata ke bukunya untuk bisa membaca tulisan-tulisan yang ada di buku ini. Walaupun tidak mempengaruhi sama sekali, tapi tetap saja kekurangan ini sedikit mengganggu saya ketika membaca buku filosofi teras ini. Mungkin itu saja kekurangan dari buku ini. Nah, kita masuk kelebihan dari buku ini. Pertama, buku ini disajikan pembukaannya itu sebuah survei, sehingga buku filosofi teras ini bukan sekedar cerita kisah masa lalu saja,
tapi dilengkapi dengan fakta-fakta berupa survei. Kemudian yang kedua, gaya bahasa yang disajikan oleh Om Henry Manampiring ini bahasanya sangat kekinian. Jadi teman-teman tidak usah khawatir ataupun menganggap wah kalau sudah belajar tentang filsafat, membaca buku tentang filsafat ini bakalan berat, ini bakalan bikin bingung. Tapi tenang, buku ini dijamin sangat ringan untuk dibaca dan sangat enak untuk bisa dipahami. Kelebihan yang ketiga, buku ini juga disajikan dengan pengalaman pribadi dari penulisnya. Jadi ada sentuhan personalnya untuk bisa lebih merasakan kalau bahwasanya mempelajari filosofi Stoa itu sudah dilakukan pertama kali oleh penulis, baru akhirnya ketika itu berhasil ditulis dan disebarkan agar bisa semua orang membacanya. Kemudian kelebihan yang keempat, ini dia. Di setiap buku, di setiap lembarannya ada ilustrasinya. Ya. Jadi ini yang membuat kita, yang menutupi kekurangannya menurut saya, fontnya yang kecil-kecil itu akhirnya ditutupi dengan ilustrasi yang bagus. Ilustrasi ini dibuat oleh Levina Lesmanat. Yang terakhir, kelebihan dari buku ini di setiap bab bakalan ada intisarinya. Bab kedua ditulis intisarinya, bab yang ketiga juga ada intisarinya, bab keempat demikian juga. Jadi buku ini punya begitu banyak kelebihan walaupun terganggu dengan sedikit kekurangan. So, review singkat dari saya tentang buku ini mungkin hanya itu saja. Buat kalian yang merasa sulit mengendalikan diri, mudah marah, khawatir, merasa kalau ketika macet itu kurang produktif, cepat galau, baperan, buku ini sangat bagus untuk dibaca. So, buat teman-teman yang punya penilaian tersendiri tentang buku ini, silakan langsung isi saja atau beritahu di kolom komentar. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. It's not a game, it's a rich thing.